Oke, tolong diperhatikan ya. Mbak mau menjelaskan tentang mekanisme secara umum. Jadi buat kalian semua ya yang mau mengimplementasikan berbagai teknik relaksasi untuk mengatasi masalah pada pasien, baik untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan apalagi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, mengatasi gangguan rasa nyaman nyeri, kemudian apalagi mengatasi gangguan pola napas, menurunkan risiko perilaku kerasan, marah gitu ya, dan yang lainnya. Untuk bisa memahami mekanisme kenapa relaksasi itu tadi bisa mengatasi masalah-masalah keperawatan yang ingin kalian atasi itu, ya, maka tolong diperhatikan betul apa yang Mbak sampaikan sekarang. Perhatikan di sini. Dasar utama untuk memahami mekanisme kenapa relaksasi bisa mengatasi berbagai masalah keperawatan tersebut tadi, kalian mau tidak mau harus mengingat pelajaran atau mata kuliah tentang sistem persarapan. Mungkin tatkala menghadapi mata kuliah itu kalian pusing ya, karena memang ribet. Sistem persarapan itu begitu kompleksnya. Tapi tenang ya. Mbak di sini akan berusaha mengingatkan kalian. Tentunya kan kalian sudah belajar ya, sekedar mengingatkan saja. Takutnya kalian ada yang lupa. Ya, akan menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Karena mudah-mudahan dengan cara ini insya Allah kalian lebih mudah memahami. Ya, sekali lagi untuk bisa memahami mekanisme kenapa relaksasi bisa mengatasi masalah keperawatan yang ingin Anda atasi, kalian atasi, ya. Kalian harus memahami konsep dasar dari sistem persarapan. Ya. Sini Mbak akan menjelaskan secara garis besarnya. Karena kalau terperinci, karena begitu kompleksnya nggak mungkin satu hari rampung, gitu ya. Oke. Oh iya. Secara garis besar, ya, sistem persarapan itu ada dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang. Ya, itu yang dikenal dengan sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu adalah otaknya, mesinnya. Ya, yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, menerima informasi dan sejenisnya. Itu yang disebut dengan sistem saraf pusat. Yang berikutnya, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi. Udah dong, cuma dua kok. Saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini kalau Mbah istilahkan adalah sebagai kurirnya. Sebagai kurir. Ya. Jadi kepanjangan tangan dari sistem saraf pusat, itu yang menyampaikan, ya, yang meneruskan. Jadi maka sebagai kurir, ya, yang menghubungkan dari sistem saraf pusat ke seluruh tubuh, itu yang disebut dengan sistem saraf tepi. Nah, gampangnya sistem saraf tepi apa? Ya, kurir mau. Ya, nah, kalau di buku nggak ada. Karena dia yang menghubungkan ke seluruh tubuh, ya, maka sistem saraf tepi ini juga memiliki peranan yang sangat penting. Karena dia yang langsung bekerja ke badan kita, ke seluruh tubuh kita. Adapun sistem saraf pusat kan yang menerima. Oke, sistem saraf tepi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Ingat-ingat, dua lagi toh, Pak. Saraf somatik ini dia itu mengontrol secara sadar. Contohnya, ini ada spidol di sini. Tak ambil.
Berarti yang bekerja apa? Saraf somatiknya. Yang kedua, saraf otonom. Nah, saraf otonom ini dia otomatis bekerjanya, ya. Kalau somatik itu secara sadar kita ini tak ambil. Nah, kan berarti bekerjanya secara sadar. Kalau otonom itu bekerjanya otomatis tanpa kita sadari. Ya. Kalau dengan sadar, wah iki spidol iki panas, ya nggak bakalan kita pegang karena kita melakukannya dengan sadar. Tapi otonom ini kan otomatis, maka kita tidak bisa mengontrol tanpa melakukan tindakan yang bisa untuk mengontrol itu, gitu loh. Oke. Nah, sistem saraf otonom ini, ya, saraf otonom ini itu terbagi menjadi 3 sistem saraf, yaitu saraf simpatis. Oke, ingat kali ini dibagi 3, saraf parasimpatis dan saraf enterik. Kalau saraf enterik Mbak nggak bahas terlalu mendalam karena ini lebih kepada sistem pencernaan. Kita fokus kepada 2 sistem saraf, ya. 2 sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Perhatikan di sini. Sistem saraf simpatis itu bekerjanya tatkala apa? Tatkala ada ancaman. Tatkala ada ancaman. Ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Itu maka sistem saraf simpatisnya yang bekerja. Contoh, apa ya? Kecubit, sakit toh, nyeri. Di sini kan rasa tidak nyaman, maka yang bekerja adalah simpatis. Apalagi dikejar anjing, itu yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Apalagi mendengar sesuatu yang nggak mengenakan, takut akan sesuatu, gitu ya, menderita penyakit dan segala sesuatu yang sifatnya bentuk sebuah ancaman. Ketika tubuh merasa terancam, merasa cemas dan segala sesuatunya yang membuat tidak nyaman tadi muncul, ya, maka sistem saraf simpatis ini tadi akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan, ya, hormon kortisol, epinefrin dan norepinefrin. Ada 3 hormon secara garis besar. Hormon-hormon ini diproduksinya di mana? Di adrenal. Adrenal itu letaknya di ginjal. Di atasnya itu ada yang kayak topi gitu ya, kayak topi. Itu di sini. Itu namanya adrenal. Adrenal itu tatkala dominan simpatis, maka adrenal akan memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol itu dikenal juga dengan hormon stres. Kemudian hormon epinefrin. Hormon epinefrin itu juga dikenal dengan hormon adrenalin. Kenapa? Karena diproduksinya di dalam adrenal. Yang ketiga adalah norepinefrin, ya. Ketiga hormon ini cara kerjanya bagaimana? Sekali lagi, kalau simpatis itu sistemnya dia, cara kerja sistem saraf simpatis dengan simpatis dengan parasimpatis adalah cara kerjanya dia berlawanan. Simpatis itu cenderung meningkatkan, parasimpatis cenderung menurunkan. Maka ketika sistem saraf simpatis dominan, diproduksilah hormon-hormon ini, epinefrin, norepinefrin, hormon kortisol, maka dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan kerja jantung. Ya. Contoh nih epinefrin itu atau hormon adrenalin tadi, ya memang dia memicu kerja jantung, kerjanya dia ini epinefrin. Makanya ada orang, kita mau ngetes adrenalin. Nah kan gitu, pernah kan dengar ya? Ngetes adrenalin, gimana caranya? Lompat dari ketinggian atau naik ke puncak gunung. Wah gitu ya, ngetes adrenalin. Ketika kita naik ke puncak gunung, apa yang terjadi? Jantungnya berdebar. Kenapa? Karena tubuh memproduksi namanya epinefrin. Nyampe ketinggian waktunya pada apa ya? Pada gelundung.
Akhirnya dia takut, ya, takut. Maka kortisol, norepinefrin semuanya itu akan diproduksi. Sekali lagi, tatkala hormon ini yang 3 tadi diproduksi akibat dari dominannya sistem saraf simpatis, maka mengakibatkan kerja jantung meningkat. Gitu ya. Perhatikan di sini. Kalau hormon-hormon ini dilepaskan, kondisi fisik kita dalam kondisi baik-baik saja, itu tidak masalah, tidak apa-apa, normal-normal aja, ya. Tetapi tatkala dominan simpatis, tapi tubuh kita tidak sedang baik-baik saja, mungkin karena faktor usia, gitu ya, atau mungkin gaya hidup yang tidak sehat, terlalu makan makanan yang banyak yang mengandung lemak, ya, terlalu banyak makan yang bersantan, atau mengkonsumsi minuman keras dan yang lainnya. Berbagai gaya hidup tidak sehat dilakukan, maka tentunya hal itu akan menurunkan apa? Menurunkan kondisi fisik kita. Ketika kondisi fisik kita menurun, ya, organ-organ, kemampuan organ kita menurun. Contoh nih, karena kita banyak makanan berlemak sehingga apa? Arteri di jantungnya misalkan terganggu oleh plak-plak itu, lemak-lemak tadi. Contohnya begitu ya. Akhirnya apa? Ya kan sirkulasi darah di jantung itu kan terganggu. Tatkala sirkulasi darah jantung terganggu, sementara simpatisnya dominan, mengakibatkan kortisol, epinefrin, norepinefrin diproduksi, kerja jantung meningkat, kondisi jantungnya nggak baik-baik saja, tadi ya, maka terjadilah penyakit, contohnya gagal jantung. Makanya ketika jantungnya tidak sedang baik-baik saja, jangan dibuat kaget, bisa langsung pingsan. Ya kalau cuma pingsan, kalau langsung bablas gimana? Ya, apalagi? Contoh lagi, karena usianya sudah sepuh, ototnya sudah kaku, atau arterinya sudah kehilangan elastisitas, ya, sudah kaku, atau makan terlalu gemuk, obesitas, sehingga apa? Arterinya menyempit, ketekan lemak-lemak tubuh tadi. Ya. Ketika itu terjadi, di sisi lain simpatisnya dominan, ya, maka kerja jantung meningkat. Apa yang terjadi? Maka tekanan darahnya menjadi meningkat, terjadilah yang namanya hipertensi. Karena kerja jantung itu kan ketika dia bekerja memompa, ya, sistol gitu ya, kan sistolik, diastolik gitu ya. Sistol itu mendorong seluruh tubuh, darahnya beredar ke seluruh tubuh di dalam arteri tadi. Lah arterinya menyempit, ya, maka tekanannya akan menjadi meningkat. Ya, contohnya ketika kita nyiram bunga pakai selang, kalau kita biarin aja ya ngalir aja ya. Tapi tatkala dipencet, ya muncrat, tekanannya akan lebih kuat karena dia menyempit. Itu sama saja dengan hipertensi. Tekanannya meningkat karena akibat tadi ada masalah pada arteri pembuluh darahnya tadi. Maka ketika jantung memompa, darahnya terganggu, maka tekanannya meningkat. Apalagi contohnya, ketika nih arterinya menyempit, ya kan, sementara darahnya kan dipompa terus nih ke seluruh tubuh nih, beredar terus, kan ada plak-plaknya lama-lamanya nyumpel di pembuluh darah yang menyempit tadi, lama-lama nyumpel atau nyumbat, maka terjadilah yang namanya stroke, gitu ya, terjadi stroke. Kenapa? Ya karena ketika plak itu nyumbat, ya, oksigen ke otaknya terganggu, maka terjadilah stroke. Lah kalau nyumbatnya di otak sini, kan pembuluh darahnya lembut, kecil-kecil, halus-halus, ya kan nggak kuat, akhirnya pecah, yang namanya stroke hemoragik. Kalau nggak sampai pecah kan non hemoragik namanya, gitu ya. Oke.
Bagaimana kondisi gula darah? Kalau kondisi gula darah itu dilihat dulu. Ada nggak masalah terkait dengan insulinnya? Insulin berarti ada kaitannya dengan pankreas. Kalau gaya hidupnya tidak sehat, pankreasnya menjadi bermasalah, mungkin karena miras dan yang lainnya, atau mungkin karena genetik, ya. Pankreas memproduksi insulin, insulin mengubah gula darah menjadi energi. Kalau pankreasnya bermasalah, insulinnya bermasalah, kan gula darahnya nggak bisa diubah menjadi energi. Sementara tatkala simpatis bekerja, ya, hormon kortisol, epinefrin, norepinefrin akan merangsang, ya, tubuh untuk mengubah gula darah menjadi energi. Contoh nih. Ketika kita, ya, dikejar anjing, butuh lari nggak? Butuh. Ketika lari butuh energi nggak? Iya. Nah, di saat itu sebenarnya tubuh mengubah gula darah menjadi energi agar bisa lari. Makanya ada pencuri bisa lompat pagar tinggi, itu bukan punya ilmu loncat tinggi, bukan. Karena memang kondisi panik sehingga tubuh mengubah gula darah menjadi energi secara cepat, dia memiliki tenaga untuk loncat. Gitu. Bukan karena sudah bertapa 10 tahun, bukan. Ya? Oke. Tapi tatkala bermasalah pada pankreas atau pada insulinnya sehingga gula darah tidak bisa diubah menjadi energi, sementara di sini epinefrin, norepinefrin itu peranannya juga untuk mengubah gula darah menjadi energi. Sementara itu ada masalah di situ. Sana dulu nak, jangan ditaruh situ ikannya. Nanti dimakan semua ikan itu, ikan kecil, jangan nak. Ya, perhatikan. Nanti dulu Abi menjelasin dulu, ya. Perhatikan di sini. Ketika epinefrin, norepinefrin diproduksi, ya, maka dia juga berperan untuk mengubah gula darah menjadi energi. Karena glukosa darahnya nggak bisa diubah menjadi energi, ya, maka secara otomatis akan muncul rasa lapar. Kenapa? Tujuannya apa? Dengan lapar dia akan makan. Ketika makan dapat energi. Tapi di sisi lain tubuhnya sudah bermasalah. Ya, makanya ketika dia lapar, makan, bukannya hasil makanan tadi jadi energi, malah numpuk jadi gula darah, sehingga gula darahnya tambah naik, sehingga terjadilah yang namanya diabetes. Makanya ciri-ciri diabetes itu adalah banyak makan. Karena apa? Kok bisa banyak makan? Ya karena dia tubuh kan butuh energi, sementara gula darahnya nggak bisa diubah menjadi energi, sehingga secara otomatis rasa laparnya muncul. Bagaimana caranya makan biar punya tenaga, punya energi, kan begitu. Ketika makan gula darah tambah naik, gitu ya. Apa yang menyebabkan kita butuh energi? Karena sistem saraf simpatisnya dominan. Gitu. Coba kalau kita santai-santai saja, ya nggak butuh banyak energi, maka tubuh nggak perlu banyak-banyak mengubah gula darah menjadi energi. Gula darah akan lebih stabil. Gitu ya cara kerja. Makanya orang diabetes akan memiliki ciri, ya, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya kalau banyak makan ya pengen minum, kalau udah minum ya pengennya kencing. Ya, kok orang diabetes badannya kurus-kurus? Ya terang aja kurus. Kenapa? Ketika dia makan, berupaya makan itu biar apa? Biar jadi energi. Tapi kan nggak jadi energi. Akhirnya tubuh mengambil cadangan energi dari organ yang lain. Contohnya ginjal dan yang lainnya. Gitu ya. Semisal gitu ya. Walhasil akhirnya apa? Terjadilah komplikasi gagal ginjal. Gitu. Ya. Atau mengambil cadangan yang ada di hati mungkin dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya berat badannya nurun. Makanya gejala dari diabetes, pasien diabetes biasanya gula darahnya ketika gula darahnya tinggi, lama-lama berat badannya tuh turun, kurus, gitu ya. Karena dia nggak punya energi untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan, akhirnya apa? Malas beraktivitas, gitu ya. Malas-malasan orangnya. Ketika malas-malasan, terjadilah yang namanya gangguan neuropati perifer, gangguan sirkulasi darah kakinya. Ketika terjadi gangguan pada sirkulasi darah kaki, apa yang terjadi?
akhirnya terjadi komplikasi ulkus kaki, makanya suruh senam kaki. Kenapa? Biar sirkulasi darahnya normal. Begitu, biar nggak terjadi ulkus. Kenapa bisa terjadi ulkus kaki? Ya karena sirkulasi darahnya nggak normal, akhirnya ketika terjadi luka, lukanya nggak gampang sembuh, nggak mudah sembuh, sulit sembuhnya. Karena sirkulasi darahnya nggak normal. Itu yang terjadi. Itu semua terjadinya karena apa? Dominannya tubuh, ya, yaitu pada sistem saraf simpatisnya dan kondisi fisiknya tidak sedang baik-baik saja. Tentunya kalau orang sakit kan kondisi fisiknya memang tidak sedang baik-baik saja. Makanya ketika itu sistem saraf simpatisnya yang dominan, yo bahaya. Oleh karena itu perlulah yang dilakukan yang namanya relaksasi. Tujuan dari relaksasi adalah menekan kerja sistem saraf simpatis dan meningkatkan kerja sistem saraf parasimpatis. Ya, jadi mengurangi ancaman. Oleh karena itu, ya, Rasulullah itu ketika menyinggung orang sakit gitu ya, dia sallallahu alaihi wasallam begini ngomong sama orang yang sakit. La ba'sa tahuran insyaallah. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah. Dengan izin Allah ini nggak apa-apa. Begitu. Jadi pasien akan merasa tenang ketika merasa tenang, tidak ada ancaman, ya, maka simpatisnya menurun. Kenapa? Simpatis itu kan dominan tatkala ada ancaman. Keren kan? Ya, keren. Obatnya udah dari zaman dulu, zaman Nabi udah dikasih tahu. Makanya kalian ini jadi perawat, ya, jangan galak-galak sama pasien. Buat pasien senyaman mungkin. Karena itu akan membantu penyembuhan pasien. Tapi kalau pasien sudah nggak merasa nyaman dengan kalian yang merawat, yo jangan harap pasien itu akan sembuh. Makanya nih, ada cerita orang-orangnya, gitu ya. Itu kalau saya berobat di sana kok langsung sembuh, tapi kalau di sana itu nggak manjur. Padahal obatnya sama loh. Kenapa? Ya karena sudah tersugesti. Kalau di sana itu bisa sembuh, padahal obatnya sama. Dia merasa nyaman di sana. Di sana karena nggak merasa nyaman, mungkin karena galak mungkin ya. Gitu. Berobat di sana karena galak nih orangnya. Akhirnya nggak merasa nyaman. Ketika nggak merasa nyaman, simpatisnya yang dominan. Ya, ketika simpatisnya dominan, sekali lagi imunitas akan menurun, maka kondisi penyakitnya akan memburuk. Tatkala dia merasa nyaman, maka parasimpatisnya dia yang dominan. Ketika dia dominan, perhatikan. Ketika parasimpatisnya yang dominan, maka tubuh akan memproduksi yang namanya hormon endorfin, enkepalin, dan dinorkin. Ya, hormon-hormon ini diproduksi pada kelenjar pituitari. Jadi kelenjar di sini di otak ini, kelenjarnya kecil, menghasilkan hormon endorfin. Hormon ini menyebabkan merasa kita bahagia, tenang, rileks, dan menyebabkan imunitas kita naik. Maka ketika kita merasa nyaman, imunitas kita naik, rileks, bahagia. Kira-kira apa? Ya kalau kita merasa sakit nggak jadi sakit lagi, gitu ya. Contoh nih, habis nginjak duri, habis itu dikasih duit sak karung, lah rasa kecocoknya langsung hilang. Kenapa? Ketutup rasa bahagia dapat uang sekarung tadi. Ya, oleh karena itu di saat bahagia itulah endorfin yang berperan. Ya, diproduksinya di kelenjar sini, di kelenjar pituitari. Tapi kalau hormon tadi yang kortisol, epinefrin, norepinefrin itu diproduksi di dalam adrenal, letaknya di ginjal ini. Letaknya kan jauh tuh. Ya, rangsangan ketidaknyamanan itu akan diantarkan melalui ini sumsum tulang belakang, ya, ini saraf pusat ya, ke otak sini. Lah kalau di sini kelenjar pituitari tadi memproduksi hormon endorfin yang menyebabkan rasa bahagia, imunitasnya naik, ya tenang, rileks, diproduksi di sini. Ini tadi pesan nyeri, kecocok duri tadi dikirim ke otak nggak nyampe, ke blok di sini. Gitu, makanya nggak merasa nyeri. Gitu, makanya
obat-obatan farmakologi itu ya di sini ngeblok di sini, ngeblocking di sini, ngeblok namanya, termasuk anestesi itu, ngeblok rasanya nyeri tadi, sistem saraf yang dipakai mereka, ya diblok sistem persarapannya yang menghantarkan rasanya nyeri. Gitu. Oke, di sini sekali lagi peran dari relaksasi apa dan peran dari relaksasi adalah meningkatkan kerja sistem saraf parasimpatis dan menekan kerja sistem saraf simpatis. Itu loh cara kerja dari semua teknik relaksasi. Ya, semua teknik relaksasi itu cara kerjanya meningkatkan kerja sistem saraf parasimpatis dan menekan kerja sistem saraf simpatis. Contoh, kita melakukan, kalian mengalami gangguan rasa nyaman nyeri, ya sudah ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Kan dia terus merasa tenang. Kalau sudah tenang, kerja jantungnya kan terasa tuh, jantungnya nggak berdebar-debar. Akibat dari simpatisnya menurun, simpatisnya naik, dia merasa rileks karena hormon ini diproduksi hormon endorfin atau enkepalin, ini hormon atau zat kimia yang diproduksi oleh tubuh ini sebagai neuropeptida, sejenis opium. Tahu opium? Opium itu obat penenang, tapi itu dilarang kalau digunakan. Ya, tapi ini zat kimia tubuh yang membuat tenang ini diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Zat kimia ini, hormon ini. Ya. Jadi dengan melakukan relaksasi menyebabkan kerja sistem saraf simpatisnya itu lebih dominan dan simpatisnya nggak dominan. Ketika simpatis kerjanya menurun, ya nggak dominan, maka kan kerja jantung stabil. Ketika kerja jantung stabil, ya tekanan darahnya normal. Ya, kemudian apa? Kualitas tidurnya akan membaik. Kenapa? Ya karena merasa tenang, rileks, nggak banyak pikiran, ya tidurnya jadi nyaman. Kan begitu, merasa tenang. Makanya kita itu selain kita memberi obat terapi farmakologi, kita harus memberikan terapi pendamping. Terapi pendamping ya salah satunya bentuk support, memberi support kepada pasien. Itu kan bentuk terapi. Untuk apa? Membuat pasien tenang. Jangan ditakut-takuti. Ya, jangan sampai ada pasien ini penyakitnya parah nih, tinggal nunggu dino, nah mati nanti pasiennya, nggak bakalan sembuh. Ya, itu sudah dibuktikan oleh para ahli. Ya, mereka meneliti ada placebo, ada obat beneran. Ya, placebo itu kapsul kosong, nggak ada apa-apanya. Placebo itu ditujukan kepada orang sakit, disampaikan kepada orang sakit itu. Ini nih obatnya manjur, pokoknya keren, jos, gandos, dikasihlah pasien. Pasien itu yakin dia minum, sembuh pasien itu. Nah, yang satunya diujikan nih obat beneran, diujikan kepada pasien sakit juga. Tapi disampaikannya berbeda. Ini obat ini kok udah beberapa kali diberikan ke pasien kok nggak ada efek sih obat ini. Apa salah cara ngeraciknya begitu ya? Dikasih ke pasien. Pasiennya nggak sembuh. Kenapa? Dia sudah tersugesti ini obat nggak manjur. Kenapa? Ketika dia sudah tersugesti tidak manjur, apa yang dirasakan adalah bentuk ancaman minum obat tak menyembuhkan. Maka simpatisnya yang dominan, ya, bukan yang parasimpatisnya. Tapi kalau dia sudah merasa yakin, obat itu dokter gue apik tenan. Obat ini perawat gue apik pol ya. Aku gelem lah tak obek. Padahal berupa placebo. Dia sudah yakin dulu, maka dominan parasimpatis karena dia merasa tenang. Maka gangguan rasa nyamannya akan teratasi. Karena imunitasnya naik, penyakitnya sembuh. Gitu ya. Jadi ini Mbah menjelaskan secara sederhana. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, kuasai sistem saraf yang sederhana ini. Sekali lagi sistem saraf itu begitu kompleks, tapi setidak-tidaknya kalian memahami yang sederhana ini. Ya, jadi mekanismenya, teknik relaksasi, semua bentuk teknik relaksasi adalah meningkatkan kerja sistem saraf parasimpatis dan menekan kerja sistem saraf simpatis. Itu mekanisme. Ya,
Kalau sistem parasimpatik bekerja, maka tubuh menjadi rileks, merasa tenang, merasa bahagia. Maka otomatis kondisi kesehatannya akan membaik, baik dari tekanan darahnya, mungkin nyerinya. Nah nyeri jelas-jelas dia bisa diatasi. Dia sudah senang di sini di otak ini karena kerja kita tadi memproduksi endorfin tadi, maka nyeri yang dikirimkan melalui sumber tulang belakang ini, ya, nggak nyampe ke otak ini. Maka sensasi nyerinya hilang. Sederhana kan? Ketika kita merasa rileks, merasa tenang, merasa bahagia, marah tidak? Ya tidak marah. Makanya pasien RPK ketika disuruh relaksasi, dia akan merasa tenang. Ketika dia tenang, bahagia, ya nggak ada marah-marahnya. Namanya orang bahagia kok marah-marah. Ya. Tapi kalau pasien RPK, dia nggak dikasih teknik relaksasi, ya, maka sistem parasimpatisnya yang dominan. Ketika dominan, ya marah-marah terus pasiennya, kan begitu ya. Makanya obat yang dikasih pasien itu sifatnya adalah obat yang menenangkan. Gitu ya. Oleh karena menenangkan tidak melulu harus menggunakan obat, bisa dilakukan dengan teknik relaksasi. Ya. Profesor Herbert Benson bahkan menciptakan teknik relaksasi yang unik, yang namanya relaksasi Benson. Relaksasinya itu contohnya begini. Dia mengenalkan teknik relaksasi napas dalam, ya, tapi dia diiringi dengan ungkapan kedekatan kepada Tuhan. Kata Benson, dengan melakukan itu, ya, ternyata lebih baik dibandingkan dengan teknik relaksasi yang lain, yang tanpa ada unsur kepercayaan kepada Tuhan. Itu kata Benson. Benson itu adalah seorang ahli, seorang peneliti dari Universitas Harvard di luar negeri sana. Gitu ya, itu kata beliau. Jangan berkecil hati. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan sejak dahulu kala. Di Al-Quran sudah disampaikan apa? Ingatlah Allah. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tuh, dengan mengingat Tuhan itu hati menjadi tentram. Benson itu belum apa-apanya. Gitu ya. Oke. Suruh membuat tenang. Tapi kita sudah ngasih tahu la ba'sa tahuran insyaallah. Ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa ini, dengan izin Allah ini nggak apa-apa. Insya Allah sembuh. Enak pasien, jangan duduk-duduk, sontek ya, cus. Pasang infus ya, cus, tanpa senyum. Aduh, pasien itu bukannya sembuh, dia nanti nginep di rumah sakitnya nggak pulang-pulang, ya. Oke? Jadi segitu aja dulu. Tolong dipahami penjelasan Mbak ini, walaupun ringkas ya, karena waktu ya. Besok lagi kalau ada waktu luang lagi nanti kita belajar lagi. Oke, ini Mbak penjelasan ini secara umum jadi bisa digunakan untuk kalian semua yang menggunakan teknik relaksasi apapun bentuk teknik relaksasinya dan untuk gangguan masalah keperawatan apapun. Kecuali yang edukasi, kalau edukasi nggak masuk dalam penjelasan ini. Oke.